Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Shiril, presenter Mugaru. Nah, ini ada berita penting guys. Ini khusus buat kamu yang belum lihat videoku sebelumnya. Emang apa sih beritanya? Nah, ini guys, ada lomba baca berita dan podcast di Mugaru. Emang kapan sih lomba baca beritanya? Nih, inget-inget ya, tanggal 18 Januari 2025. Terus podcastnya kapan dong? Nih, inget-inget ya, tanggal 17 Januari 2025. Tapi guys, sebelumnya kalian wajib ikut talk show di tanggal 11 Januari 2025. Kenapa sih kau wajib ikut talk show? Ya iyalah, karena Mugaru selain mengadakan lomba, Mugaru juga wajib berbagi ilmu untuk kalian semua. Emang susah ya baca berita dan podcast itu? Gimana ya? Dibilang susah ya susah, dibilang mudah ya mudah. Susah bagi yang belum bisa dan mudah bagi yang sudah bisa. Terus berapa kak biaya pendaftarannya? Loh, ikut lomba di Mugaru kok bayar? Ingat ya, seluruh lomba yang diadakan di Mugaru itu free alias gratis tis. Loh, bukannya lomba yang gratisan itu ecek-ecek? Loh, jangan salah rek. Mugaru ini menggratiskan supaya semuanya itu bisa berprestasi di Mugaru. Bukan hanya orang kaya tok, tapi semuanya. Semua. Terus jurinya siapa kak? Nih dengerin ya, ada Kak Anissa, Kak Eca, Kak Nadifa. Semuanya juara nasional lomba news anchor. Terus juri lomba podcast siapa kak? Nih dengerin ya. Pertama ada Kak Amoy alias Amara Gemoy. Habis itu ada Kak Aziza dan Kak Zaira. Dan ketiganya adalah juara lomba nasional. Satu hal yang kalian harus tahu guys, seluruh jurinya adalah alumni Mugaru. Kecuali satu, Kak Zaira. Dia masih kelas 8, masih imut-imut, lucu, pinter, dan juara nasional. Mungkin kamu bertanya-tanya ya, apa sih yang akan kamu dapatkan di lomba ini? Nih dengerin ya. Yang pertama, kamu dapat ilmu. Yang kedua, dapat pengalaman. Yang ketiga, kamu dapat relasi. Yang keempat, kamu dapat hadiah jika beruntung. Yang kelima, kamu bisa apa? Hayo. Nah, udah lihat kan? Yap, bener banget. Kamu bisa ketemu aku. Akhirnya, aku Shiril, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tunggu kamu di Mugaru ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak afdol rasanya kalau cuma sekali saja salamnya ya. Biar teman-teman tetap semangat ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, yang semangat ya jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap. Ini semangat yang depan sini sudah maksimal paripurna ya. Oke, perkenalkan nama saya Ibu Aswinona dari SMK Muhammadiyah 2 Surabaya. Ya, jadi SMK Muhammadiyah 2 Surabaya ini letaknya ada di Jalan Mastrip 8F, Warugunung, Karangpilang, Surabaya. Jadi kalau dari arah Sidoarjo itu dekat dengan Sepanjang. Kalau dari arah Gresik kita dekat dengan Driorejo atau Bambe. Ya, kalau teman-teman di sini ada yang rumahnya daerah Sepanjang? Ada? Oke, coba saya pengen cek dulu yang kelas 7 bisa angkat tangan. Yang kelas 7. Oke, ini jadi satu ya duduknya. Kelas 8. Kelas 8. Kelas 9. Ya, mana yang kelas 9? Ya, yang OTW sebentar lagi lulus ya. Oke.
Di sini teman-teman saya akan menjelaskan terkait dengan apa sih SMK Muhammadiyah 2 Surabaya itu ya. Jadi SMK Muhammadiyah 2 Surabaya itu adalah salah satu sekolah IT dan hospitality. Maksudnya apa Bu? Hospitality itu apakah rumah sakit? Bukan. Jadi kalau hospitality itu terkait dengan perhotelan dan kuliner. Nah, kalau kita dulu di awal perkembangan SMK Muhammadiyah 2 Surabaya, kita ada jurusan TKJ dan multimedia. Kalau sekarang ada tambahan 3 jurusan, yaitu jurusan perhotelan dan jurusan kuliner, dan satu lagi ada jurusan asisten keperawatan gitu. Yang pertama teman-teman saya jelaskan dulu terkait dengan jurusan TKJ ini. Jadi kalau di jurusan TKJ ini atau teknik komputer jaringan, teman-teman nanti akan belajar yang namanya mikrotik atau akses wifi. Jadi kalau di sekolah ada wifi-nya ya. Ada. Nah, kalau teman-teman selama ini kalau di sekolah kan itu hanya bisa memakai aksesnya, tidak istilahnya membuat aksesnya. Nah, kalau di TKJ itu teman-teman nanti akan belajar bagaimana wifi itu bisa digunakan, kemudian wifi itu bisa disebar di titik mana aja yang orang-orang itu bisa pakai. Terus gimana teman-teman akan belajar proteksi wifi-nya ya, biar nggak mudah dibobol orang. Sekarang kan banyak banget aplikasi pembobol wifi. Nah, itu salah satunya juga teman-teman akan belajar di teknik komputer jaringan. Terus lagi kalau di TKJ teman-teman akan belajar yang namanya desain web. Ya, maksudnya bagaimana Bu? Teman-teman pernah baca berita atau googling? Ya, nyari sesuatu di Google misalkan, nanti kan akan muncul www.liputan6.com atau www bla bla dan sebagainya. Nah, teman-teman nanti akan belajar bagaimana bikin desain web itu dengan baik, biar desain webnya itu menyenangkan untuk dilihat. Nah gitu, nanti teman-teman akan belajar di TKJ. Kemudian ada jurusan selanjutnya yaitu desain komunikasi visual. Kalau dulu dia namanya multimedia, sekarang dia desain komunikasi visual. Oke, saya tanya dulu, ada yang senang baca webtoon? Ya, webtoon atau nonton anime? Ya, anime, oke. Ya, tampak wajah-wajah wibu-wibu ini. Ya, oke. Oke, teman-teman nanti akan belajar di desain komunikasi visual itu teman-teman tidak hanya belajar untuk desain saja, tapi teman-teman juga akan belajar ya yang namanya animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang senang gambar nih, ya kan, senang menggambar, bikin sketsa, bikin desain gitu ya, itu bisa masuk di jurusan desain komunikasi visual. Kemudian lagi kalau di DKV apakah cuma gambar dan desain aja Bu? Enggak, tapi kita juga akan belajar yang namanya fotografi dan videografi gitu. Jadi teman-teman kalau di fotografi nanti bagaimana teman-teman itu bisa memaknai sebuah foto atau sebuah gambar itu tidak hanya sekedar jepret ya, tapi bagaimana di dalam sebuah foto itu ada maknanya, ada ceritanya. Kemudian teman-teman juga akan belajar bagaimana untuk bisa memberikan sebuah nilai pada sebuah foto. Itu nanti teman-teman akan belajar di DKV atau desain komunikasi visual. Kemudian yang selanjutnya ada jurusan perhotelan. Nah, ini termasuk jurusan yang baru karena di sekolah kita baru 3 angkatan ya, baru 3 tahun ini berjalan di jurusan perhotelan dan juga kulinernya. Jadi kalau di perhotelan itu teman-teman nanti akan belajar yang namanya administrasi perhotelan. Bagaimana itu? Maksudnya adalah bagaimana teman-teman belajar untuk menyiapkan servisnya, pelayanannya, kemudian bagaimana teman-teman juga akan belajar marketing pemasaran hotelnya, kemudian bagaimana teman-teman nanti di plotting bisa masuk di F&B, food and beverage, atau bagian housekeeping, atau bagian di office-nya. Nah itu nanti teman-teman akan belajar di situ semua. Terus lagi teman-teman kalau di perhotelan ini juga lebih ditekankan di pembelajaran bahasa Inggrisnya juga, karena biasanya kunjungan dari tamu-tamu hotel itu kan rata-rata ada yang dari foreigner ya, atau orang-orang asing ya. Nah itu biasanya mereka hadir untuk menginap di hotel. Nah menjadi nilai plus bagi teman-teman yang mampu berbahasa asing atau berbahasa Inggris ya, kayak gitu. Jadi bahasa asingnya nggak hanya bahasa Inggris aja, tapi juga bisa bahasa Jepang kayak gitu. Nah teman-teman kalau di perhotelan ini kita juga sudah
jalin satu kesatuan dengan jurusan kuliner. Nah, teman-teman ada yang suka masak? Atau saya nggak suka masak, saya sukanya ngicip aja Bu gitu ya. Nah, kalau di jurusan kuliner teman-teman akan belajar nanti yang namanya western food, nusantara food, kemudian pastry ya. Teman-teman nanti akan belajar bagaimana makanan itu disediakan dengan estetik ya. Kemudian dengan hygiene juga, kebersihannya ya. Oke, kira-kira kalau teman-teman di sini ditawarkan makan makanan yang banyak micinya seneng nggak? Oh iya, yang gurih-gurih, asin gitu ya, gitu. Oke, daripada makan makanan yang kayaknya bergizi, ada sayurnya banyak kayak gitu. Nah, teman-teman, kalau di kuliner, selain teman-teman belajar masak, teman-teman juga akan belajar bagaimana sebuah makanan itu tersajikan dengan gizi yang seimbang, kemudian bersih. Kemudian juga bagaimana teman-teman belajar bagaimana makanan itu bisa bentuknya sangat bagus atau estetik ya, dari segi tata hidangnya. Nanti teman-teman juga akan belajar di jurusan kuliner. Selain itu, di jurusan kuliner juga teman-teman bisa untuk menjadi wirausaha kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada jurusan asisten keperawatan. Bedanya apa Bu dengan perawatnya secara langsung? Nah, kalau asisten keperawatan ini memang fokusnya pada home care atau perawatan di rumah. Nah, biasanya kalau teman-teman mungkin tahu saudaranya atau tetangganya yang memiliki riwayat penyakit diabetes misalkan ya, entah itu diabetes atau mungkin atau mungkin selain penyakit diabetes mungkin penyakit-penyakit lainnya, stroke dan sebagainya. Nah, itu kalau semisalkan dari si pasiennya tadi tidak bisa melaksanakan perawatan di rumah sakit karena posisi tertentu, maka asisten keperawatan hadir untuk bisa menerima panggilan gitu. Maksudnya apa? Dia hadir untuk merawat kita di rumah nih gitu. Jadi asisten keperawatan itu dia memang fokusnya di home care atau perawatan rumah. Apakah bisa kerja di rumah sakit Bu? Bisa, karena nanti akan ada pendidikan selanjutnya lagi terkait dengan keperawatan itu. Oke, teman-teman, di sekolah kita ada banyak sekali ekstrakurikuler ya. Ini teman-teman bisa melanjutkan ekskulnya kalau misalkan di sekolah sudah ada, dan kemudian di SMK Muhammadiyah 2 Surabaya, oh ternyata ada ekskulnya yang nyambung ya sama yang saya ikuti di SMP dulu. Nah, silakan teman-teman bisa ikut. Yang pertama itu ada ekskul tahfidz ya. Kalau teman-teman sudah punya hafalan ya, bisa dilanjutkan dengan ekskul tahfidz ini tadi. Kemudian ada ekskul broadcasting ya. Jadi kalau teman-teman sekarang sedang direkam seperti kamera di belakang, nah kalau di broadcasting lebih kompleksnya lagi. Kalau teman-teman mungkin setiap hari selalu didokumentasikan ya pembiasaan paginya, kemudian bagaimana teman-teman ketika mendengarkan informasi dari guru-guru itu kan setiap saat selalu di-upload di YouTube. Nah, sekolah kita juga sama gitu. Hanya bedanya kalau teman-teman di sekolah ini direkam, kalau di sekolah kita juga live streaming gitu. Jadi selain kita rekamannya cut to cut, tapi kita juga buat live streaming, dan biasanya teman-teman dari broadcasting ini yang menyiarkan secara langsung di YouTube SMK Muhammadiyah 2 Surabaya. Kemudian selanjutnya ada jurusan animasi. Nah, ini animasi ini ini ekstrakurikuler animasi ini bisa teman-teman lanjutkan. Misal dari DKV kayaknya pembelajarannya saya kurang Bu, saya pengen melanjutkan lagi untuk bisa bikin animasi. Nah, itu bisa dilanjutkan di ekskul animasi ini tadi. Apakah jurusan lain nggak boleh ikut ekskul animasi? Boleh banget. Kalau ekstrakurikuler ini justru lebih bebas. Jadi meskipun tidak sesuai dengan jurusannya teman-teman, itu boleh tetap ikut ekskulnya. Misal Bu, saya dari kuliner, pengen masuk ke ekskul animasi, boleh nggak ya? Boleh gitu. Karena apa? Ekskul itu lebih luas eksplorasinya. Jadi teman-teman akan lebih banyak dapat pengalaman, kemudian dapat ilmu juga dari kegiatan ekskul. Kemudian ada ekskul jurnalis. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman jadi presenter, kemudian menulis berita, wartawan, reportase dan sebagainya, itu teman-teman bisa ikut di ekskul jurnalistik. Kemudian bisa dilanjutkan juga dengan
ekskul musik. Kalau teman-teman ada yang suka nyanyi, ya, main drum dan sebagainya, nah bisa dilanjutkan di ekskul musik ini tadi. Kemudian ada Paskibraka. Nah, ini salah satu ekskul baris berbaris dari SMK Muhammadiyah 2 Surabaya. Kemudian ada yang terbaru yaitu ekstrakurikuler Banjari. Ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman senang banget dengan syair-syair Arab, sholawat, ya lagu-lagu Arab, itu teman-teman bisa lanjut di ekskul Banjari ini. Kemudian biasanya ini cowok-cowok suka banget olahraga, ya, itu ada futsal sama volley. Kemudian yang pengen lebih upgrade lagi di bahasa Inggrisnya itu ada English Club, ya. Jadi teman-teman di ekskul kita ini cukup banyak sekali. Jadi silakan teman-teman nanti dari lintas jurusan apapun bisa memilih yang mana ekskulnya teman-teman yang paling teman-teman sukai, kayak gitu. Kemudian intrakurikulernya apa? Kegiatan lain. Ya, yang jelas ada IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Di sini ada ya. Ini kayaknya yang di depan nih kakak-kakak IPM. Iya. Oke, ya di sekolah kita juga ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian tentu juga ada Hizbulaton dan Tapak Suci gitu. Kemudian ada juga nih teman-teman yang biasanya meramaikan teman-teman futsal kalau lagi tanding, yaitu ada komunitas supporter atau Ultras Kemda kalau di sekolah kita gitu. Jadi teman-teman kalau pengen mengeksplorasi ekspresinya, ya teriak-teriak, luapkan emosinya di sana. Ya, silakan semangati teman-temannya. Nah, ini bisa support di komunitas supporter atau Ultras Kemda gitu. Kemudian fasilitasnya bisa dibaca di situ, ya, jelas nggak beda jauh sama sekolahnya teman-teman. Hanya perbedaannya adalah di laboratoriumnya. Karena kita punya 5 jurusan, jadi kita punya 5 laboratorium juga. Jadi kalau untuk lab komputer kita ada 3 lab, ya, masing-masing itu sekitar 30 sampai 35 komputer di dalam satu ruangan lab. Itu untuk TKJ dan multimedia. Kemudian lab hotelnya, ya, lab hotelnya teman-teman itu kita setara dengan bintang 3. Ya. Ada teman praktek di hotel juga yang teman-teman nanti sesuai dengan yang ada di hotel, ya. Jadi teman-teman nanti bisa dicek di media sosialnya SMK Muhammadiyah 2 Surabaya dan juga di websitenya SMK Muhammadiyah 2 Surabaya. Terus lagi teman-teman juga kita punya lab tatap muka dan untuk caregivernya. Terus kemudian di sekolah kita ini ada kelas reguler dan kelas internasional. Bedanya apa, Bu? Ya jelas, kalau kelas reguler, ya kelasnya ini kelas biasa seperti teman-teman di sini, gitu kan. Nah, kalau yang internasional kita lebih fokus kepada pembahasannya, dan juga teman-teman ini fokusnya nanti akan ada pemberangkatan magang ke Jepang, gitu. Jadi teman-teman, dan mulai tahun ini insya Allah ada 1 siswa, ya, yang lolos seleksi untuk bisa magang ke Jepang prosesnya, gitu, dan sedang dalam tahap proses seleksi tahap kedua, gitu. Jadi mohon doanya biar salah satu kakak kelasnya teman-teman atau siswa kita bisa lolos untuk magang dan kuliah di Jepang, kayak gitu. Jadi sekarang alhamdulillah tahap 1 seleksinya sudah lolos, sekarang sedang dalam tahap seleksi kedua, gitu. Nah, di kelas internasional ini teman-teman nanti akan fokus pada 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jepang, ya, karena itu tadi, karena outputnya adalah untuk bisa magang dan kuliah di Jepang misalkan, kayak gitu, ya. Jadi teman-teman kalau di kelas internasional memang ada tambahan jam juga untuk khusus bahasa, gitu. Jadi pembelajarannya teman-teman nanti beberapa pembelajaran akan menggunakan bahasa asing, itu di kelas internasional. Terus lagi teman-teman, yang spesial di sekolah kita adalah ada jam tidur siangnya. Ya, ini teman-teman pulangnya jam berapa? Biasanya kalau sekolah? 3:30, ya. Kalau di sekolah kita juga sama 3:30, tapi 1 jam ada untuk tidur siangnya. Sistemnya bagaimana, Bu? Ya, kalau di sekolah ini istirahatnya berapa kali? 2 kali, ya. Sekolah kita juga sama 2 kali. Jadi yang pertama jam 9, kemudian yang kedua itu istirahat sholat duhur, ya. Jadi sebelum sholat duhur itu teman-teman bisa makan siang, kemudian persiapan, ya,
persiapan untuk sholat ya itu sekitar setengah 12, kemudian sholatnya jam 12 ya, jam 12 sampai jam 1 teman-teman disediakan waktu untuk tidur siang, yang perempuan di kelas masing-masing dan yang laki-laki bisa di aula gitu. Jadi teman-teman antara jam 12 sampai jam 1 teman-teman nanti bisa istirahat siang gitu. Kenapa Bu kok ada istirahat siangnya? Ya biasanya kalau di kelas itu kan suka ngantuk-ngantuk gitu ya, suka ngantuk ya, terus capek banget Bu, rasanya full day sekolahnya ya kan. Ya sekalian aja daripada tidur di kelas ya dibikinin tempat tidur ya. Oke, jadi dalam waktu tidur siang itu teman-teman bisa memaksimalkan untuk istirahat kayak gitu. Jadi pembelajaran kembali dimulai pukul 1 sampai setengah 4 sholat asar kemudian pulang. Oke, dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Itu boleh? Ini kan ada pembuatan animasi 3 dimensi. Itu modelnya dibiaya atau bikin sendiri? Modelnya itu kan ada 3D model kalau di animasi 3 dimensi. Nah itu dibiayai atau bikin sendiri modelnya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Biasanya kalau di 3 dimensi ya itu biasanya memang baru dasar-dasarnya aja gitu. Nah kalau misalkan dari gurunya sendiri memang didampingi. Nah kalau misalkan dari siapa namanya? Oke, Mas Cesar ingin pengembangan sendiri, nah itu silahkan untuk bisa dikembangkan dengan biaya sendiri, kayak gitu. Oke, ada lagi? Oke, yang di belakang mungkin? Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, teman-teman, sebelum saya tutup, saya sampaikan terima kasih banyak atas atensinya, atas perhatiannya teman-teman telah mendengarkan apa yang saya sampaikan ya. Ini ada doa khusus di pagi hari buat saya dari saya untuk teman-teman gitu ya. Semoga nanti seluruh teman-teman baik yang kelas 7, 8 dan 9 nanti ketika akan melanjutkan pendidikan semoga mendapat sekolah yang terbaik ya, sekolah yang diminati, kemudian teman-teman bisa mengupgrade dirinya bisa menjadi lebih baik lagi dan ilmunya lebih banyak lagi, dan semoga nanti teman-teman bisa menjadi anak yang membanggakan untuk kedua orang tuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ji, matur sembah nuwun Bu. Nggih. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ada. Tadi yang tanya berapa orang? 1. Kamu tanya apa, San? Tanya apa tadi? Itu Pak, nanya kan itu di pembuatan animasi 3 dimensi kan ada namanya model buat karakter atau prop itu butuh namanya model. Itu nanya pembuatan model 3 dimensinya itu dibiayai atau bikin sendiri? Oh iya, itu ya. Kamu kayaknya sudah kayak anak lulus SMK ya. Pinter bisa nih pertanyaannya. Pak Nur gak ngerti apa yang ditanyakan tadi itu. Oke, ini masih ada waktu Bu, boleh nanya lagi Bu ya, yang lainnya. Jam 6:45. Oke, boleh tanya lagi ya. Iya, ada yang mau tanyakan? Oh ya sini. Wah, ini mau tanya tentang animasi juga. Oke, saya ada pertanyaan. Itu di eskul animasi itu entar sama pendampingnya itu dikasih kayak disuruh bikin animasi atau enggak bikin animasi itu bebas. Oke, berarti pertanyaannya apakah disuruh bikin animasi atau bebas terserah kita gitu maksudnya? Ya, oke, memang untuk di awal memang kita dikasih pengetahuan dasar-dasarnya. Jadi otomatis kita disuruh meniru, ya kan? Meniru apa yang dibuat oleh sama pembinanya. Nah, setelah itu kalau misalkan teman-teman bisa eksplorasi lebih dalam lagi gitu ya, itu dipersilahkan banget kalau teman-teman mau bikin yang lebih idenya lebih berkembang lagi daripada apa yang dicontohkan sama pembinanya. Itu boleh. Gitu. Oke? Ada lagi? Oke. Ini ada
pertanyaan lagi yang berkaitan sama animasi. Sebentar ya. Nanya apa ya? Ya tenang teman-teman, ya bisa didengarkan dulu penyampaiannya dari temannya ya. Oke. Ini nanti itu di eskul animasi nanti itu kalau ada apa itu kalau sama pendampingnya disuruh bikin animasi bebas. Nah kalau disuruh itu nanti bikinnya itu literally bebas ya gitu. Kayak bikinnya itu kayak bikinnya itu bebas gitu, kayak mau bikin ini mau bikin itu bebas. Iya boleh, karena memang kan kita tidak membatasi kreativitas siswa gitu. Jadi kadang imajinasi di kita kan macam-macam ya. Nah itu bagaimana bisa dieksplorasikan dalam animasi, dituangkan ke animasinya gitu. Jadi Mas siapa namanya? Axel. Oke, Mas Axel. Yes sir, yes sir. Oke, jadi Mas Axel kalau misalkan punya imajinasi atau punya kreativitas nih yang di dalam pikirannya itu pengen banget saya wujudkan Bu dalam bentuk animasi, itu boleh banget gitu ya, karena kita sekali lagi tidak membatasi kreativitas siswa seperti itu. Tapi ya ini aku juga mau ngasih tahu kalau di sekolah ini bukan pamer ya, ini bukan pamer, bukan sombong atau apa. Saya cuma mau ngasih tahu. Saya mau ngasih tahu. Ya, ada yang ngeklaim pamer, tak kritikin kalian. Jadi ini kan dari SD kan itu kan aku udah punya animasi, udah punya imajinasi kan. Ya kan soalnya pikiranku kan orangnya udah apa tuh mudah tertangkap sama yang namanya ide. Jadi kayak ngelihat ini kayak oh aku kayaknya dapat inspirasi deh. Ngelihat itu oh kayaknya aku dapat inspirasi deh. Itu. Jadi makanya dari SD sejak kelas 4 itu aku udah mulai pelajarin animasi. Sampai sekarang aku masih pelajarin. Terus aku kayak praktekin diriku untuk ngebuat animasi, kayak ngebuat animasi ini, ngebuat animasi itu, terus uploadnya ke YouTube. Orang lihat. Oke, itu bisa dilanjutkan juga. Nah, sekarang kalau misalkan terkait dengan ide-ide itu, otomatis kan idenya Mas Axel ini banyak banget gitu kan? Nah, Ya banyak banget. ya, berarti harus belajar sekarang untuk dipoin-poinkan. Ide mana yang mau saya dahulukan, kemudian apakah ide ini, ya kalau Mas Axel ini kan berarti sudah belajar itu tadi ya. Iya, sudah belajar sejak kelas 4. Kemudian juga sudah mulai untuk sedikit-sedikit upload di YouTube ya kan, berarti sudah mulai berjalan. Iya, tapi sekarang sih ya aku udah nguasain 12 prinsip animasi. Oke. Udah nguasain. Kayak cara ngasih tahu volume bendanya itu, jadi kayak aku punya contoh ya. Jadi aku kasih tahu salah satu prinsip. Jadi kayak kalau di dalam animasi itu kalau aku mau bikin kayak fast action atau slow action itu ya ada cara simpelnya, yaitu kayak kalau copy paste gambar, kalau mau yang fast action itu harus agak jauhin dari yang poin pertamanya. Tapi kalau yang bikin slow action itu harus deketin. Jadi kayak kalau yang deket itu resultnya itu bakal jadi lambat. Kalau yang agak jauh itu resultnya jadi cepat. Jadi ngebuat efek kayak lebih cepat. Tapi kalau menurut aku kayak itu masih kurang. Yang efek cepatnya tak kasih smear effect. Tahu smear effect kan? Yeah. Yang kayak ada itu loh, apa tuh? Ya kayak kalau ada digerakinnya itu kayak ada efek tambahannya gitu loh. Ya, oke, berarti Mas Axel ini sudah sangat eksplor sekali dengan animasi itu tadi. Tentu saja saya sudah explore. Oke, Masya Allah, kasih tepuk tangan ya teman-teman. Berarti waktunya sekarang untuk lebih dikembangkan lagi di bidang animasinya. Iya. Oke. Sudah? Udah. Oke. Jadi gini loh, Sel. Iya. Animasimu itu kan pakai bahasa Inggris. Yes sir. Iya kan? Iya. Nah, Pak Nur ini nggak tahu bahasa Inggris karena Pak Nur kan guru bahasa Jawa. Iya. Tantangan buat kamu. Ini dulu pernah membuat animasi saya, Bu. Guru apa? Namanya guru berwibawa. Guru berwibawa. Saya pernah dibikinkan animasi oleh Excel ini, Bu. Nanti tolong buatkan animasi bahasa Jawa. Asik, boleh dong. Ya. Sanggup? Tentu saja sanggup, walaupun ada proyek yang harus saya kerjakan. Woi, Oke, keren. luar biasa.
Keren. Kamu tadi sarapan apa sih? Saya sarapan nasgor, singkatan dari nasi goreng. Terima kasih. Luar biasa. Dia tanya animasi Pak Nun udah ngerti animasi itu. Animasi opo yang ditanyakan? Ya, memang ada beberapa ini Pak, beberapa apa namanya kayak kalau animasi itu memang kalau yang dasar biasanya teman-teman itu belajar pakai Adobe Flash itu yang 2 dimensi. Kalau yang sudah mulai naik itu biasanya belajar pakai 3D-nya pakai Blender aplikasinya. Nah itu kalau misalnya teman-teman punya pengembangan sendiri dengan software-software lain itu bisa. Karena sekarang juga di HP ternyata juga bisa bikin animasi, terutama yang 2 dimensi ini juga ada gitu. Jadi macam-macam sekarang aplikasinya. Apalagi kalau anak-anak dimudahkan dengan bisa explore, wah itu luar biasa gitu. Guys, Pak Nur kapan tahun itu? Mungkin 5 tahun yang lalu pernah berkunjung ke SMK Muhammadiyah 2 Surabaya, ya. Kesana itu naik Land Cruiser. Land itu loh, mobil Land itu loh ya, kesana bareng-bareng. Dan di sana itu ada pelatihan news anchor dulu itu. Ada news anchor dari SMP negeri, SMP swasta dan kesana. Dan yang Pak Nur lihat gedungnya bagus, ya, gedungnya bagus, bersih, tertenang. Kalau di sini kan banyak kendaraan, di sana enggak. Di sana itu tenang, lebih tenang untuk belajarnya. Bagi kalian yang membutuhkan ketenangan, ya, tidak membutuhkan kebisingan, kalian harus masuk di SMK Muhammadiyah 2 Surabaya. Oke, gitu ya. Ada yang mau tanya lagi? Ada? Sudah? Jo, ini Jo. Kamu wajib bikin 1 pertanyaan. Gini. Kalau nggak bisa bikin 1 pertanyaan, kamu dikasih hadiah sama Pak Nur. Ini. Habis Jovanka yang harus bikin pertanyaan. L, siapkan pertanyaan, 1 pertanyaan. Oke, pertanyaannya. Saya mau nanya, berangkat ke SMK Muhammadiyah 2 Surabaya itu berangkat jam berapa ya? Oke, kalau sekolah kita maksudnya jam 7. Mbak siapa namanya? Jovanka. Oke, Mbak Jovanka rumahnya mana? Grand Mansion. Itu daerah? Tropodo. Oh, Tropodo. Kalau dari Tropodo sekitar 30 menit. Ya, jadi kalau misalkan SMK Muhammadiyah 2 Surabaya ini kan maksudnya jam 7. Jadi usahakan sebelum jam 7 sudah harus di sekolah. Berarti berangkatnya paling mepet setengah 7. Diusahakan jam 6 sudah berangkat dari sekolah biar nggak kejebak macet. Iya. Oke, ya, nggak jadi disetrap. Ini kalau nggak bisa bikin pertanyaan, Pak Nur setrap, ya. Ya, silakan bertanya. Oke. Apakah di kelas asisten keperawatan siswa bisa menjadi dokter? Ya, kalau asisten keperawatan itu memang penjurusannya beda dengan kedokteran, tapi dia faknya sama, maksudnya sama di kesehatan. Nah itu kalau teman-teman mau lanjut di kuliah kedokteran itu masih bisa, gitu. Jadi karena apa? Sudah punya dasar-dasarnya. Tinggal nanti di S1 sarjana serata satunya itu dilanjutkan di kedokteran, gitu. Bisa? Ada lagi? Enggak. Iya, ini tanyanya biar nggak disetrap, Pak. Kena pressure ya. Sekarang tunjuk 1 IPM, suruh maju, ya. Ada gak iso bikin pertanyaan, saya setrap. Ayo, cari 1, ayo. Ya 1, ayo 1. Ya, silakan sini. Nanti kamu tunjuk 1 kelas 9 putra, ya. Adik gak iso gawe pertanyaan, Pak Nur setrap. Tahun kemarin futsalnya SMK 2 Muhammadiyah Surabaya udah pernah menang lomba futsal enggak? Oke, kalau untuk terkait dengan menang lomba futsalnya, kita sementara ini masuk di semifinal gitu. Kalau untuk lomba-lomba turnamen, insya Allah setiap
hampir setiap 3 bulan sekali kita selalu upgrade untuk ikut lomba. Terakhir kemarin ada di UNESA waktu itu, ya. Jadi pekan kalau di fakultas keolahragaan itu biasanya mereka mengadakan turnamen futsal, ya. Dan itu tingkatnya se-Kota Surabaya. Nah, kemarin kita sempat masuk di semifinalnya. Gitu. Sementara itu dulu untuk yang futsalnya. Untuk juara kita masih belum. Sudah? Sudah. Oke. Tunjuk satu yang putra, siapa namanya? Jadi kalau saya ngajar itu Bu, saya itu menggunakan teori yang tidak lazim, teori pemaksaan dan sport jantung. Ini termasuk salah satu teori pemaksaan. Kalau dipaksa baru berpikir, nah begitu. Ini mungkin Menteri Pendidikan yang baru pun ya mungkin juga heran. Itu pembelajaran. Sebutkan satu nama, 3, 2, 1. Mas Aben. Akben. Akben nanti akan nunjuk satu yang putri kelas 9. Siapkan. Nah, ini namanya metode pemaksaan. Kayaknya belum pertanyaan nih Pak. Si tanya apa ya? Jadi bedanya pikiran sama otak itu ya begitu ya. Kalau otak semuanya punya, manusia punya, hewan punya. Tapi yang namanya pikiran itu belum tentu semuanya punya. Oke Ben, pertanyaannya Ben. Gini loh, Pak Nur kasih contoh ya. Masuk di SMK Muhammadiyah 2 Surabaya itu total biayanya berapa? Itulah pertanyaan sih. Coba tanyakan itu. Masuk di SMK Muhammadiyah 2 Surabaya biayanya berapa? Ya, akhirnya pertanyaannya yang ditanyakan sama gurunya, ya nggak apa-apa. Saya jelaskan ya. Kalau sekarang dia di SMK Muhammadiyah 2 Surabaya ini masuk di gelombang gelombang 1, ya, yang itu total biayanya itu 6.350.000 untuk yang putra. Kemudian yang putri itu 6.550.000. Perbedaannya di mana? Perbedaannya ada di seragamnya. Karena yang putri biasanya ada kerudungnya, kemudian juga seragamnya lebih panjang, ya. Dan itu perbedaannya di situ. Untuk uang kegiatan, kemudian SPP, kemudian uang gedung itu lainnya sama. Dan untuk gelombang 1 ini periodenya 1 Januari sampai 31 Maret 2025. Kemudian kalau sudah di atas itu maka masuk gelombang kedua yaitu harga normal yang totalnya kalau dari putra itu 7.100.000, kemudian yang putri itu 7.300.000. Bu, yang tadi kelas internasional bagaimana? Nah, internasional ini perbedaannya itu ada di kegiatan, ya. Jadi karena kita kegiatannya ada tambahan bahasa Inggris dan Jepang, maka perbedaannya ada di uang kegiatan. Lainnya itu sama. Jadi totalnya berapa Bu? Totalnya ada 8 juta untuk yang putra, kemudian yang putri ada 8.200.000 rupiah. Jadi perbedaannya hanya di uang kegiatan sama seragamnya, kayak gitu. Oke, itu bisa diangsur Bu? Bisa diangsur. Jadi kalau di sekolah kita minimal itu memang untuk yang pendaftaran itu pembayarannya 50% dulu, baru setelahnya bisa diangsur sama teman-teman nanti sampai lulus sekolah, kayak gitu. Oke, terima kasih. Ben, tunjuk satu Ben, jangan lani. Ya, tunjuk satu, pokoknya jangan lani. Farah katanya. Farah. Iya, Farah. Mana Farah? Farah mana Farah? Oh iya Farah. Farah, pertanyaannya dari situ aja Farah. Iya. Berapa SPP setiap bulannya?
Oke, Bu. Oke, SPP setiap bulannya itu 500.000. Nah, kalau misalkan teman-teman ada hafalan tahfidz, ya itu bisa dapat potongan 100.000. Jadi tinggal 400.000. Nah, kalau misalkan hafalannya tidak nambah, maka tidak dapat potongan lagi gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tetap dapat potongan SPP, maka hafalannya harus ditambah gitu. Jadi setiap bulannya selalu diperbarui hafalannya kayak gitu. Oke, itu Far ya. Jam pertama akan dimulai dalam 5 menit. Oh, belum masih kurang 5 menit. Baru mau nunjuk acak ini ya. Siapa yang pertanyaan? Nah, ini namanya sistem pemaksaan dan sport jantung. Saya jamin nggak ada yang ngantuk ini. Ya. Satu pertanyaan. Mir. Untuk di sini kelasnya laki dan perempuan apakah dipisah dan apakah jam sholat mereka tuh dipisah? Contohnya seperti nanti perempuan dulu yang sholat dan laki-laki dulu yang sholat. Oke, kalau laki-laki perempuan memang tetap dijadikan satu kelas, hanya duduknya saja yang dipisah. Jadi perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Jadi yang dipisahnya itu sesuai dengan jurusannya. Kemudian apakah waktu sholatnya dipisah? Jadi satu. Jadi yang laki-laki safnya ada di depan, yang perempuan safnya ada di belakang, dan tempat wudhunya terpisah. Kayak gitu. Jadi tempat wudhunya tidak jadi satu tapi terpisah biasanya. Gitu. Jelas Mir ya? Nah, ini kelas 9 ini, Bu. Oh, Masya Allah, kelas 9. Sekarang yang kelas 8. Satu pertanyaan. Kalau yang di jurusan kuliner itu kuisinnya, masakannya itu dia lebih berkembang ke arah mana? Mungkin yang dipelajari itu dia lebih menjerumus ke masakan daerah mana? Oke, untuk masakan daerah mana kita akan mempelajari berbagai macam masakan. Tapi sejauh ini SMK Muhammadiyah 2 Surabaya fokusnya kepada pastry, gitu. Karena apa? Tujuannya nanti untuk sebagai bidang usaha, gitu. Bidang usahanya teman-teman. Karena kita juga merambah ke TEFA, Pak, Sekolah Teaching Factory. Jadi kita sudah kerjasama dengan SMK Negeri 6 juga untuk Teaching Factory-nya. Jadi kuliner ini lebih dikembangkan nanti untuk di bidang usahanya, gitu. Jadi lebih ke nanti pastry itu, ya. Jadi bagaimana makanan penutup, kemudian juga teman-teman nanti bisa pastry dan bakery, dua hal ini. Jadi dua hal ini yang difokuskan di SMK Muhammadiyah 2 Surabaya. Tapi juga teman-teman nanti akan belajar masakan Nusantara lebihnya, gitu. Karena apa? Negeri kita di Indonesia, jadi kita fokusnya juga di masakan Nusantara. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita juga akan belajar masakan-masakan dari Western atau luar negeri, masakan Barat, kayak gitu. Jelas ya? Oke, spot jantung lagi. Siapkan satu pertanyaan. Ini sudah spot jantung ini, Bu. Ya, udah mempersiapkan pertanyaan. Sudah siap semua ini ya. Saya mau pilih di harga-harganya ini kan ada tulisan uang kegiatan. Contoh-contoh kegiatannya itu apa aja? Ya, kalau kegiatan di SMK Muhammadiyah 2 Surabaya itu ada ujian UAS, kemudian ada kegiatan ekskul juga. Nah, kemudian ada kegiatan outing class dan juga kegiatan KTS. Nah, baru saja kemarin kita KTS-nya yang terdekat aja itu masih di Jogja, ya kan? Itu nanti teman-teman biasanya di bulan Desember, ya. Kemudian teman-teman juga ada kegiatan LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa, gitu. Terus juga ada masuk di kegiatan IPM-nya juga ada, gitu. Kemudian juga teman-teman nanti masuk di kegiatan bahasanya, gitu. Jadi di SMK juga ada 5 bahasa yang dipelajari, ya, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang dan bahasa Arab, gitu. Jadi 5 bahasa ini teman-teman nanti akan pelajari. Nah, itu nanti teman-teman yang fokus di bahasa Jepang dan Inggris itu ada kelas tersendiri, gitu. Jadi teman-teman bisa ikut kegiatannya di sana, seperti itu.
Oke, jelas ya. Satu pertanyaan lagi, pertanyaan penutup. Semakin redek ya. Zen, sehat Zen? Sehat. Sudah punya pertanyaan? Sudah? Sudah? Aduh. Di teknik komputer, apakah ada teknik robotika? Ekstrakurikuler robotika. Ekstrakurikuler robotika ada kan? Oh, ada enggak gitu maksudnya? Ada. Oke, ekstrakurikuler robotika. Untuk sementara ini memang masih belum, tapi itu masuk di sub pembelajarannya. Gitu. Jadi di TKJ itu masuk pembelajaran ada nanti di teknik robotika. Gitu. Jadi pembelajarannya. Gitu. Iya. Hamizan sudah paham ya? Ya, nanti kalau nggak paham tanya Pak Nur. Saya kasih hadiah. Hadiahnya banyak ini kayaknya Pak Nur ya. Hadiahnya itu mengejutkan bukan? Ya, demikianlah sosialisasi dari SMK Muhammadiyah 2 Surabaya, dan kita akan kembali ke kelas. Terima kasih banyak Sama-sama. informasinya. Terima kasih banyak atas waktunya. Yang Putri silakan berdiri, kakinya diginikan dulu supaya tidak keringgingan karena lama ya. Yang sudah tidak keringgingan boleh langsung masuk kelas.